Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Udayani, NIM 203190107, kelas 4D MPI, dengan dosen pengampu Dianisha Sotva SPD MPDI. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotensi. Di sini pembahasan materi ada 9 pembahasan yang saya bahas. Yang pertama tentang pengertian teori, yang kedua fungsi teori, yang ketiga macam-macam teori, yang keempat tingkatan teori, yang kelima fokus teori, yang keenam diskriminasi teori, yang ketujuh kerangka berpikir, dan yang kedelapan pengujian hipotensi, yang kesembilan cara menguji hipotensi. Kita tidak akan berlama-lama di sini, kita akan langsung membahas tentang pengertian teori. Yaitu, di sini banyak pengertian tentang para ahli. Di sini saya akan mengambil 3 pengertian tentang teori. Yang pertama, teori adalah seperangkat konstruk atau disebut dengan konsep, definisi, dan profesi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spektrifikasi hubungan antara variabel hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Neum dalam Sugiono, dapat kita simpulkan dari dua teori ini, yaitu suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi itu sendiri atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori yang harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Langsung saja kita akan membahas tentang fungsi teori. Fungsi teori ini secara umum teori mempunyai tiga fungsi. Yang pertama untuk menjelaskan, yang kedua meramalkan, dan yang ketiga tentang pengadilan suatu gejala. Itu menurut Sugiono. Di sini disebutkan ada macam-macam teori. Teori itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori fungsional. Yang kedua, deduktif. Yang ketiga, teori induktif. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang teori fungsional. Teori fungsional ini adalah suatu instruksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali, yang mempengaruhi data. Yang kedua, teori deduktif. Teori deduktif ini adalah memberikan keterangan yang melalui dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tentu ke arah data akan diterangkan. Yang terakhir, teori deduktif. Cara ini menerangkan dari kata ke arah teori dalam bentuk ekstrim teori pandangan yang positifikasi ini dijumpai pada kaum behaviorists. Di sini ada tingkat-tingkatan teori. Baik, pertama teori mikro level, yang kedua teori meso level, yang ketiga teori makro. Dalam tingkatan, kita akan menjelaskan satu persatu tingkatan tersebut. Yang pertama, teori makro level. Dalam tingkatan ini, menjelaskan
hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Yang kedua, teori meso level, yaitu teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau teori Crowley tentang kontrol organisasi. Sedangkan teori makro level teori ini menjelaskan objek yang lebih halus seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk lagi tentang fokus teori. Fokus teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori substensif dan teori formal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu juga. Banyak ya kita menjelaskan teori. Yang pertama, teori substensif. Teori yang dikembangkan untuk keperluan substensif atau empiris yang diingkuri dalam suatu ilmu pengetahuan yang contohnya misalkan antropologi, sosiologi, psikologi, itu teori substensif. Sedangkan teori formal itu sendiri yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuri suatu ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu seperti sosiologi atau bisa disebut dengan bukan sosiologi, dan ada contohnya lagi kayak perilaku agresif, organisasi formal, dan sosialisasi. Kita akan mendiskriminasikan teori itu bagaimana. Oke. Diskriminasi teori. Diskriminasi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori yang hasil-hasil penelitian yang relevan dan variabel yang diteliti. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, namun pendapat penguasa, tapi teori yang betul-betul telah teruji kebenaran secara empiris. Nah, saat kita penelitian tuh emang benar-benar itu tuh udah kita teliti dengan baik. Kurang lebih seperti itulah ya. Kerangka berpikir. Kita akan menjelaskan tentang kerangka berpikir itu seperti apa. Kriteria utama dari kerangka berpikir ini adalah biasanya meyakinkan sesama ilmuwan, yaitu seperti alur-aluran pikiran yang bersifat logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Ya, pembahasan bab yang ke-8 ini kayaknya. Yang bab ke-8 ya, yaitu pengajuan hipotensi. Hipotensi dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dan kita akan menjelaskan lagi masih sama teorinya, maksudnya masih sama pembahasannya, yaitu tentang pengajuan hipotensi. Pengajuan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data,
Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Itu menurut Sugiono. Kita akan ke teori yang terakhir. Cara menguji hipotesis itu gimana? Di sini jelaskan ada 3 pengujian. Yang pertama tentang menarik kesimpulan tentang konsekuensi dan konsekuensi yang diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode penelitian yang memungkinkan menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Yang ketiga, menerapkan metode dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk mengajukan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila salah dalam pengucapan.